itu akan dibahas juga akan dimasukkan juga materi mengenai analisis profil ya. Analisis profil atau apa ya kemarin ya? Ya analisis profil di minggu kelima. Nah itu diamanahin oleh Ibu Vina itu diminta di sebelum kalian UTS di hari Jumat itu diadain lagi tutorialnya. Kira-kira dari kalian di antara Senin, Sabtu sama Senin, Selasa, Rabu sama Kamis itu bisanya di tanggal berapa gitu tutorialnya. Karena dimintanya diwajibin sebelum tanggal segitu, sebelum tes. Nah, mungkin bisa mungkin bisa di ini ya, bisa didiskusin dulu tanggalnya berapa dan bisa diatur juga jadwalnya, boleh malam, boleh jam perkuliahan juga boleh sih, karena udah berkurang juga kan jadwal kalian kan. Sedangkan gue di hari Senin Selasa itu kosong, jadi bisa diatur aja tanggalnya berapa. Sama Padil ya, Padil Prasetyo. Nah, kemudian untuk kemarin Padil minta jadwal pembahasan semua soal materi ya. Nah, itu di tanggal sebenarnya sebisa kalian sih maunya di tanggal berapa, tapi mungkin bisa dibarengin sama yang analisis profil itu kan. Seinget gue analisis profil nggak terlalu ribet gitu materinya. Nah itu tolong didiskusin lagi di minggu ini. Kemudian untuk apa lagi ya? Kemudian untuk hari Jumat itu gue nggak tahu ya, mungkin kami bakalan jadi pengawas atau gimana, tapi sejauh ini belum ada info ya. Jadi kalian persiapkan dulu tuh sebelum UTS-nya ya, sebelum UTS. Tapi belum sampai sekarang belum ada info kalau kami yang ngawas. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak perkara jadwal sama materi nantinya? Cukup. Mungkin boleh didiskusin lagi ya. Oke, kemudian lanjut. Oke, udah sih. Mungkin boleh langsung kita mulai ya. Jadi sebenarnya untuk minggu ini materinya hampir mirip-mirip sama minggu kemarin. Itu Manopa, tapi kali ini two way atau dua arah. Nah ini kita bahas aja dulu singkat ya mengenai ANOPA. Ini secara singkat mengenai ini ya, mengenai Anmul. Kemudian bisa kita skip. Nah ini, jadi balik lagi ke Manopa tadi, multivariate analysis variance yang berasal dari perluasan ANOPA yang sebelumnya udah kita pelajari di Rancop dan juga ADS ya. Nah,
Sekarang sebelumnya itu ada dibahas mengenai Manopa satu arah. Sedangkan sekarang kita membahas mengenai Manopa dua arah. Nah, di sini ada secara singkat bentuk umum dari Anopa dan Manopa yang sebelumnya udah kita bahas. Kalau Anopa dia variabelnya dia satu, Y dan X-nya independen semua. Kemudian kalau Manopa itu mereka saling berpengaruh gitu. Y-nya ada banyak, X-nya juga ada multi ya, multi. Semuanya multivariat. Nah, ini ada singkat Anopa dan Manopa yang sebenarnya udah kita bahas juga ya kemarin ya, nggak perlu dibahas lagi. Nah, ini ada tambahan dari Bu Pina, beberapa pertanyaan lah yang bisa menjadi pertimbangan untuk menambah pengertian lah, menambah pengertian kita mengenai Manopa itu. Lebih tepatnya Manopa dua arah. Nah, di Manopa dua arah itu ada dua faktor independen dan lebih dari satu DP. Maksudnya apa? Manopa dua arah itu digunakan ketika penelitian atau sebuah kasus, sebuah case itu melibatkan dua variabel independen atau lebih ya sebenarnya, dan lebih dari satu variabel dependen DP yang saling berkaitan. Di sini kuncinya tuh ada di kalimat awal ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui interaksi antara kedua faktor tersebut dengan Manopa dua arah. Sampai sini gue mau nanya deh, jadi simpelnya Manopa itu yang kayak mana, Anopa yang kayak mana, Manopa satu arah kayak mana, dan Manopa dua arah itu kayak mana? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Singkat aja deh, kita nggak perlu definisi panjang-panjang, yang penting singkat aja gitu. Dua arah. Oke, boleh Khairunisa, boleh. Oke, Kak. Jadi singkatnya ANOVA sama MANOVA. ANOVA yang one way. ANOVA one way itu satu variabel independen, satu variabel dependen. Kalau ANOVA dua arah itu dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Kalau MANOVA itu yang satu arah menguji satu variabel independen terhadap lebih dari satu variabel dependen. Terus MANOVA dua arah itu menguji pengaruh dua variabel independen terhadap lebih dari satu variabel dependen. Jadi ANOVA itu satu variabel dependen, MANOVA itu lebih dari satu variabel dependen. Kalau satu arah itu satu variabel independen, kalau dua arah itu dua variabel independen begitu. Lebih dari satu variabel ya. Nah, kemudian yang untuk satu arah apa tadi pelan-pelan biar yang lain dengar. Kalau satu arah itu satu variabel independen. Dan Kalau dua arah, dua variabel independen. Dan udah gitu dong ya. Kalau itu sih dari saya. Oke. Khairunisa. Bener ya? Khairunisa. Oke, ada yang mau menambahkan nggak atau mungkin melengkapi dari Khairunisa? Atau menurut kalian udah cukup nih yang dijelasin sama Khairunisa? Bolehlah di apa kasih stiker ada emot gitu ya. Kalau emang menurut kalian cocok lah yang dibilangnya Herenisa. Oke.
berarti semuanya udah satu pikiran kan? Maksudnya kalau ANOVA dia satu variabel independen, satu dependen, MANOVA lebih dari satu variabel gitu. Nah, sedangkan untuk satu arah dan dua arahnya itu tergantung dari variabel independennya. Oke nggak? Oke, mungkin diingetin lagi ya. Boleh di on cam dulu. Ini emang kaliannya on cam tapi gua nggak kelihatan apa ini nggak on? Oke, oke aman ya. Nah kemudian ini ada beberapa ini ya apa sih hal-hal yang bisa kita lakuin gitu menggunakan ANOVA ini. Pertama kita bisa menguji apakah masing-masing faktor itu, masing-masing variabel tadi memiliki pengaruh signifikan terhadap kombinasi variabel dependennya. Jadi variabel-variabel faktor atau independennya tadi ya, dia bisa mempengaruhi apa? Sorry, mempengaruhi variabel y-nya gitu. Variabel-variabel y-nya. Nah, kemudian kita juga bisa mendeteksi apakah terdapat interaksi antar kedua faktor antara masing-masing variabel x-nya, variabel independennya yang mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Kemudian kita juga bisa menghindari peningkatan kesalahan tipe 1 yang mungkin terjadi jika setiap variabel dependen secara terpisah menggunakan ANOVA. Kesalahan tipe 1 ini yang mana ya? Gue nggak sempet denger sih kesalahan tipe 1 yang kayak mana. Kalian ada tahu nggak? Boleh di recall lagi materinya. Bang boleh izin jawab? Boleh, ini saya. Iya, kalau dari internet sih tipe 1 itu ketika menolak hipotesis 0 padahal seharusnya diterima. Gitu. Oh, berarti kayak true positif ya? True Iya, negatif ya? Ya true negatif. Oke. Oke, berarti ketika harusnya H0-nya diterima, malah keputusan kita ditolak gitu ya? Oke. Tapi diajarin nggak di kelas ini? seingat saya kayaknya enggak terlalu yang tipe-tipe kesalahan ini. Iya seingat gue juga kurang di ini ya, kurang dibahas ya. Oke, anggap aja tipe 1 ya tadi kita tulis dulu. Tipe 1 itu asli hasil lagi. Aslinya terima H0 ya. Terima H0. Tapi salah tebak salah tebak salah apa ya, salah malah kita pakai bahasa kita sendiri ya, salah malah tolak H0. Oke. Oke, sampai sana deh, sampai sini selesai. Kemudian kita masuk ke konsep dasar MANOVA dua arah. Nah, ini model utamanya, model umumnya. Ini biasa diminta tulis di soal, di jawaban paling yang A gitu, yang A ditulis di sini nih. Diminta model kan MANOVA dua arahnya gitu. Oh, sampai bawah ya sini ya. Nah, nanti disesuaikan aja sama kasus-kasus kita. Nah, kemudian balik lagi ke
yang awal ya, kita materi ketiga apa kedua gitu, untuk korelasi faktor satu faktor 2 SS, residual dan lain-lain gitu. Nah, ini mungkin bahasanya sedikit beda ya sama dosen-dosen lain ya, yang kemarin, jumlah kuadrat, sekarang, SS apa, sum square ya. Eee, Kalau memang nanti di soal beda-beda, bisa disesuaiin aja, yang penting konsisten aja ya, untuk menjawabnya. Nah, ini ada sama, kayak tabel MANOPA, tapi untuk yang two way. Di sebelumnya itu ada yang one way juga ya, kita belajar tabel MANOPA one way. Sekarang tabel MANOPA two way. Nah, ini bisa kalian hafalin ya, kayak biasa ya. Agak ribet sih ngapalin rumus-rumus, bukan rumus sih, isi-isinya, tapi secara sederhana tuh kayak gini aja. Untuk faktor satu, biasanya variabel satu ya, untuk variabel satu, SS sum of square, dari variabel satu faktor satu gitu, faktor 2 juga, kemudian untuk interaksi, untuk residual juga atau galat ya. Itu bisa dihafalin aja yang kayak gini ya, karena kayak mana ya, agak susah juga kalau kalau emang nggak hafal nantinya. Atau emang kalian bisa mahamin dari mana dapatnya, sum of square yang ini, gimana dapatnya apa, derajat bebas dari faktor satu sama derajat bebas dari faktor 2. Kalau emang kalian dapet cara nyarinya, mungkin nggak usah dihafalin, dipahamin aja lebih oke. Nah, ini ada beberapa komponennya tadi, variabel independen dan juga dependennya. Kemudian ada juga interaksi, antar faktor ya. Nah, jadi ada 3 komponen utama yang harus, ada dalam soal atau kasus case-nya, case dari MANOPA 2 arah. Nah, kemudian untuk, langkah-langkahnya sebenarnya sama. Pertama kita ngerumusin hipotesis, ada H0 dan H1, yang mana kalau H0 tidak, dia sama semuanya, tidak ada pengaruh apapun yang signifikan. Kemudian kalau emang ada satu, tau yang signifikan, berbeda, itu ada pengaruh terhadap faktor tersebut terhadap variabel dependennya. Nah, itu sama, kayak yang kemarin-kemarin, tapi di sini bedanya, dia ada beberapa H0 ya, beberapa hipotesis ya, terhadap faktor A atau variabel A terhadap faktor B, kemudian juga interaksi atau, gabungan faktor A, B-nya gitu. Nah, itu, ada 3 hipotesis gitu. Sama, hipotesisnya sama, kalau emang ada yang signifikan berarti, tolak H0, kalau nggak signifikan, taunya 0 semua, itu terima H0 gitu. Nah, itu sama, di interaksi juga sama. Kemudian baru nah, untuk asumsi, eee, sebenarnya sama aja ya, kayak yang biasa ya. Jadi untuk, normalitasnya, kita kita menggunakan normalitas multivariat itu untuk memeriksa apakah, distribusi dari data kita, dari kasus kita itu dari beberapa variabel berdistribusi normal atau enggak gitu dalam populasi atau sampelnya. Nah, bisa dicek, kita juga bisa buat hipotesis juga untuk uji normalitas. Normalitas multivariat. Kemudian juga, homogenitas juga bisa kita cek dengan, matriks covariance variance atau box M-test. Ini sama, ada hipotesis juga H0, H1-nya. Kemudian baru kita masuk ke statistik uji. Nah, ini ada beberapa sama ya kayak kemarin ya. Kalau kemarin kita pakai Lambda-Wilks, ini juga ada Pillow test, kemudian Lambda-Wilks dan juga beberapa nih ada Lowry-Hartling's trace dan juga Euler's root ya.
ada beberapa. Tapi biasa kita pakai yang ini ya, lambda wheels ya. Kebanyakan kita pakai lambda wheels seperti biasa ya. Buat mencari F tabelnya. F hitung dan F tabelnya. Nah, uji statistik menggunakan lambda wheels adalah statistik yang paling lazim digunakan. Nah, jadi emang sudah biasa kita pakainya lambda wheels gitu. Nah, tapi ada beberapa pertimbangan lainnya seperti Roy-Lars-Lurut atau yang Hutling stress dan lain-lain itu mungkin bisa digunakan dalam beberapa kasus gitu, kasus atau penelitian-penelitian. Tapi secara normalnya kita kebanyakan memang pakai lambda Wilks atau Wilks lambda ya. Dan ini menyesuaikan aja deh kalau memang nanti ada penelitian yang pakai ginian. Nah, ini ada contoh soal ya. Kita ada studi kasus mengenai pita film, variansi data pita film. Jadi ada beberapa variabel independennya, ada X1, X2, X3. Untuk X1 itu mengenai tahan arah atau basah, kemudian kehalusan permukaan dari pita filmnya, kemudian dari kedap cahayanya. Nah, dari sini kita tiga variabel itu diukur dalam 2 level, yaitu rata-rata dan jumlah aditif. Kemudian pengukurannya dilakukan sebanyak 5 kali, jadi perulangannya 5 kali pada setiap kombinasi faktor. Jadi setiap 2 level tadi dilakukan kombinasi faktornya. Kemudian bisa kita lihat datanya sebagai berikut nih. Jadi faktor 1 yang rata-rata dan jumlah aditifnya, rata-ratanya, ini ya change of rate extrusionnya sama aditifnya ya. Nah, ini untuk faktor 1, ini untuk faktor 2. Kemudian ada juga ini persentasenya apa ya, lupa. Kemudian ini tetap ya sama ya untuk 2 level ini, kemudian diulang sebanyak 5 kali untuk setiap level gitu. Kemudian dari data ini kita boleh ngelakuin langkah-langkah analisis. Pertama, kita cek dulu ya, seperti biasa kita cek tabel soalnya. Dari ini kok gini ya? Ini salah nggak sih ini ya? Jawabannya atau gimana ya? Boleh dicek nggak? Bentar. Soal latihan atau soal ini? Aku buka. Beda lagi.
Ini kayaknya salah ya, soal kunci jawabannya. Di sini 6,5, 6,2, tapi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini emang kayaknya salah di kunci jawaban ya yang sini ya. Yang tapi kita coba cek ininya aja ya. Langkah-langkahnya ya. Jadi pertama kita cek dulu di datanya, bentuk datanya tuh kayak mana. Nah, dari sana kita bisa analisis yang mana aja faktornya, yang mana aja perulangannya, dan yang mana aja XX-nya ya. X1, X2, dan X3-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada keterangan, jadi warna oranye ini untuk level dari faktor pertama, jadi ada low sama high. Jadi di sini ya tadi dalam 2 level untuk rata-rata dan jumlah adiptif. Kemudian ada juga untuk yang warna hijau itu untuk level pada faktor aditifnya, dan juga untuk atau faktor kedua. Kemudian yang warna biru nilai hasilnya ya dari responnya, nilai variabel responnya, dan juga X1, X2, X3-nya juga. Nah, dari sana kita cari seperti biasa, kita cari means dari tiap variabel atau vektor meansnya, vektor mu-nya. Kita cari untuk setiap X, X1 dicari, X2 dicari, X3 dicari gitu ya, sehingga dapat ini ada, sehingga dapat nilai mu-nya masing-masing. Nanti jadi sebuah vektor rata-rata 6,785, 9,315, dan juga 3,935. Nah, dari sini lanjut kita ke langkah kedua untuk mencari means L-nya, yang untuk low-nya tadi. Jadi kita cari dulu yang low sama yang high-nya ya, untuk faktor ke-1. Jadi untuk faktor per-1 kita cari juga mana ya. Jadi untuk faktor 1 kita cari means-nya berapa untuk setiap X, untuk setiap height juga berapa gitu. Hasilnya berapa. Jadi didapat vektor means lagi. Vektor rata-rata lagi, vektor rataan. Ini nanti ada dua vektor lagi. Didapat 2 biji gitu. Kemudian lanjut yang means dari X-nya. Tadi yang udah untuk vektor 1. Kemudian untuk vektor 2 dihitung juga barisan sini ya, barisan ini ke bawah dihitung nanti dapatnya berapa, yang di sini juga dihitung nanti dapatnya berapa gitu. Jadi kalau faktor 1 dia ngitungnya kayak gini. Koreksi ya kalau salah ya. Kalau vektor 1 dia ngitungnya kayak gini, dari sini ke samping gitu, dapat nanti X1, X2, X3, X4. Kemudian yang ini juga ke samping. Kalau yang faktor kedua, yang menskanya, itu dia ke bawah sini, nanti dapat di sini X1, X2, X3 gitu. Dan ini juga yang height-nya X1, X2, X3 gitu. Nah, itu dihitung nanti dapat sekitar 5 vektor mens ya. Karena dia memiliki masing-masing 2 level. Dia ada 4 level dari mens XL sama XK-nya, dan juga mens keseluruhannya tadi. Mens dari X-nya tadi. Kemudian untuk interaksi keduanya antara L dan K-nya. Jadi kita hitung juga rata-rata dari L dan K-nya atau interaksinya, dan didapatkan nanti mensnya juga sama. Jadi semuanya nih dihitung, dikombinasiin sehingga nanti dapat mens rata-ratanya semuanya, nanti dapat matriks sebagai berikut gitu. Rata-rata dari XLK. Nah, ini bisa dicek ulang ya, nilainya bener apa enggak dari yang tadi. Mungkin bisa pakai Excel ya.
bisa pakai Excel dicek ulang nilainya berapa, sehingga didapatkan nilai akhirnya tuh sebagai di sini di sini. Nah, dari sana kita dapat beberapa ini ya, beberapa performance dan juga lanjut kita cari juga XLKR gitu, kombinasi dari variabel-variabel dependennya, dari nilai variabel dependennya pada setiap level faktor gitu, baik faktor 1 dan juga di faktor 2. Nah ini lengkapnya ya. Jadi untuk L-nya 1, K-nya 1, R-nya 1, didapat nanti nilainya berapa, value-nya, value responnya gitu ya. Nah ini semuanya nih sampai bawah, jadi X1, X2, X3 untuk untuk K1, L1, R1, row 1, 1, 1, 1. Ini kan kayaknya salah ya, salah nilai ya, sebenarnya bukan 1, 1, 1 gitu. Nah didapat hasilnya nanti kayak gini, lumayan panjang ya. Barulah dari sana kita bisa masukin ke tabel MANOVA 2 arah. Tadi ada sum of square dari faktor 1, ada juga SS dari faktor 2, ada interaksi, SS dari interaksi, kemudian residual, dan juga total. Nah ini bisa di cross check ya, nilainya berapa-berapa. Dan juga dapat juga derajat bebasnya, pakai rumus yang tadi ya, yang di atas tadi yang harus kalian hafal. Kemudian sampai sana barulah bisa kita masukin ke uji statistik kayak biasa. Kita cari dulu untuk kan ada 3 tadi ya, H0 dari faktor A, H0 dari faktor B, dan juga H0 dari faktor interaksi AB gitu ya. Untuk kombinasi AB. Itu dihitung satu-satu menggunakan rumus lambda Wilks atau Wilks lambda berapa dari nilai dari SSP dari residualnya berapa, untuk faktor A-nya dapat 2,275,7098. Kemudian baru dibagi sama JK dari faktor 1 dan juga JK dari residualnya. Dapat hasilnya 0,3819. Sorry, determinan ya, determinan dari JK residual dibagi sama determinan JK atau SS dari faktor 1, SS dari residual. Nanti dapat 0,38. Kemudian untuk derajat bebasnya bisa dihitung dari G-1 di G-1 sama dikali sama B-1 ya ini ya harusnya. B-1 juga. Dapat 1. Oke, terus barulah kita bisa dapat nilai F hitungnya berapa gitu. F hitungnya 7,55. Nanti dari 7,55 ini kita cari juga dari F tabelnya berapa. Di sini dapat ternyata F tabelnya itu di 3,4 dengan signifikansi 0,05. Nah, dari sini dicek di F tabel berapa, baru dibandingin sama F hitung kita, atau di sini F1 ya ditulisnya karena F hitung pertama gitu. Hasilnya dapat 3,34. Nah, karena F hitungnya lebih besar dari F tabelnya 3,34, sedangkan F hitung pertamanya itu 7,55, maka H0 T1 tidak sama dengan T2. Sorry. H0 yang mana H0 ini adalah tau 1, tau 2 itu sama dengan 0, ditolak artinya ada signifikansi terhadap signifikansi faktor 1 terhadap variabel dependennya. Nah, itu juga berlaku untuk perhitungannya ke faktor B
Dan juga efek interaksinya juga sama, dihitung juga. Kita cari lambda wheels-nya berapa, kita cari F hitungnya berapa dari lambda wheels tadi, kemudian kita cari juga F hitungnya berapa, F tabelnya berapa. Ini sama ya, F tabelnya 3,34 semua, kemudian F hitungnya segini. Nah, baru nih di efek interaksi tidak ada efek faktor 1 dan efek faktor 2 yang signifikan gitu. Jadi H0-nya diterima. Ini H0 diterima. Yang ini H0-nya tetap ditolak nih. H0 ditolak. Jadi kesimpulannya untuk faktor A itu H0-nya ditolak, faktor B H0-nya ditolak, dan juga baru faktor C H0-nya diterima. Artinya ada signifikansi antara dari faktor A dan juga faktor B terhadap variabel dependen, tapi tidak ada signifikansi terhadap signifikansi interaksi faktor A dan B terhadap variabel dependennya. Nah itu hasilnya ya. Nah ini baru ada interpretasi berdasarkan MANOPA dua arah dengan variabel dependen X1, X2, X3 diketahui faktor changing rate atau faktor 1. Ini faktor 1 menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik pita film dengan F1 hitungnya lebih dari F tabel. Demikian pula untuk faktor 2 atau amount of additive berpengaruh signifikan terhadap produk pita film dengan nilai F hitungnya lebih dari F tabelnya. Nah, tapi sementara interaksi antara kedua faktor tersebut tidak signifikan karena F hitungnya itu tidak signifikan terhadap F tabelnya gitu. Ini menunjukkan bahwa faktor 1 terhadap karakteristik pita film tidak bergantung pada level amount of aditifnya atau faktor 2 dan sebaliknya gitu. Jadi mereka saling kalau mereka mempengaruhi variabel dependennya tapi tidak saling mempengaruhi antar keduanya gitu. Interaksinya tidak saling mempengaruhi gitu. Nah ini kesimpulannya ya. Jadi kapan sih kita pakai MANOPA dua arah? Dua arah kita gunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel dependen dan dua faktor variabel independen. Seperti yang dibilang sama Khairunisa pas awal tadi ya. Yang ingin diuji pengaruhnya secara bersamaan terhadap variabel-variabel dependen tersebut. Nah, kasusnya seperti ini. Gunakan MANOPA dua arah jika kita memiliki dua faktor independen dan juga dan memiliki dua atau lebih variabel dependen yang saling berkaitan. Nah ini misal contohnya ya. Contohnya kemudian ini Y-nya. Nah MANOPA digunakan agar bisa melihat apakah kombinasi nilai-nilai dependen secara keseluruhan dipengaruhi oleh faktor A, faktor B, atau interaksi dari keduanya gitu. Dari sini secara kesimpulan kita tadi hampir sama kayak ANOPA sebenarnya, sama kayak MANOPA satu arah, tapi bedanya di sini kita menggunakan kasusnya sedikit berbeda terhadap variabel-variabel yang ada gitu. Tapi secara keseluruhan kita sama, kita cari meansnya, kita cari perhitungan sum of square-nya, derajat bebasnya, baru kita lakukan uji statistik lambda Wilks atau Wilks lambdanya. Kemudian kita baru cari F hitung dan F tabel. Baru kita bandingkan dan kita lakukan interpretasi terhadap H0 dan H1-nya berapa gitu. Nah, sejauh ini sih seperti itu. Menurut gue kalau untuk MANOPA asal kalian mengerti ANOPA sebelumnya, asal kalian dirancok tidak kesulitan ANOPA, harusnya MANOPA ini nggak terlalu susah gitu. Paling nanti akan kesulitan di bagian
perhitungan yang banyak. Soalnya kan emang dihitung banyak banget kan. Tapi biasanya nggak terlalu ribet juga kalau di UTS atau UAS nanti sama Bu Mika. Kalian tau lah kalau Bu Mika biasa ngasih soal yang tinggal isi-isi tabel gitu atau masukin ANOVA, apa sih, lengkapi tabel ANOVA kan tahun kemarin tuh. Nggak bakal jauh beda kayak gitu. Nah ini ada soal latihan, dikit aja, ada faktornya ada 2 dengan level masing-masing faktornya ada 2. Sorry, faktor satunya ada 4 level dan juga faktor 2-nya ada 2 level, kemudian perulangannya ada 2 gitu. Ada 2 perulangan. Ya ini 2 perulangan. Tapi ada yang mau diubah sih. Ada diganti ya soalnya ya. Jadi bentar, gue cek dulu ya. Oh ini gue kasih soalnya ya. Nah, boleh dikerjakan ya soalnya. Boleh di-paint nggak grupnya yang mana ya? Boleh di-paint nggak grup-grup? Oh oke, thank you. Nah, datanya dari sana ya, hampir mirip sama data yang yang gue kirim, cuman ada sedikit berbeda, beda dikit lah, lebih lengkap yang gue kirim di grup. Ya, benar. Oh, X1, X2 perulangannya cuma 1 ya. Oke. 6 negatif 32. Sama ya? Beda. Beda ya guys ya soalnya. Ada beda di bagian level faktor level 2 faktor 1 level 3 baris ketiga tuh. Yang negatif 4 diganti jadi negatif 3 dan juga X2-nya dari negatif 5 jadi 2. Nah, boleh dikerjain ya. Langkah-langkahnya kayak tadi aja, simpel-simpel aja, nggak usah dibuat kayak apa sih ribet-ribet banget gitu. Jadi cukup buat mensnya berapa, nanti dihitung SS-nya berapa, DB-nya berapa, dibuat tabel ANOVA, tabel MANOVA, baru kita cari F hitung sama F tables menggunakan lambda wheels. Gitu aja ya, singkat-singkat aja ya. Nah, mungkin boleh dikerjakan. Nanti gue bakalan milih 3 orang secara acak nih. Secara acak. Seperti biasa, secara acak. 204, 20, 6, 30, 19, 120, 9, 2. Nah, siap-siap aja ya, yang nim-nimnya ada di sini mungkin bisa maju nanti.
Padil ada nggak ya Padil? Gimana bang? Jadi kira-kira pertemuan 5 bisa di hari apa ya? Antara Senin, Selasa, Rabu itu. Di Senin lagi aja sih bang. Soalnya Iya, kan emang jadwal tetap kita Senin. boleh. Tapi nunggu ini ya, soalnya Bu Pina belum ngasih apa sih? Belum ngasih Modulnya. ya belum ngasih modul. Oke bang. Oh iya, Padil, boleh pilih nomor di sini deh satu. Oh boleh bang. Itu 24 ya bang? Yang 204. Oh 204. 120 deh bang. 120. Emang ada? 120 nggak ada kan? Nggak tahu. Adanya 123. Kita bagi dua aja. 60 ada nggak 60? Ada. Oh iya, Rido berarti. Boleh Rido satu. Habis itu nomor berapa lagi? Ada lagi nggak? Bisa lagi nih bang yang milih. Iya boleh lah. Satu lagi, satu lagi. 39 deh bang. 39. Emang ada ya? Nggak ada. Oh boleh, PB Angelina Saya yang satu. bang. Oke. 3 deh, 3. Tambahin satu lagi PB. Pilih angka random. 10 bang. 10. 10. Ada Depi Rahayu boleh deh. Berarti Saya bang. berarti Depi, Febi sama ini ya Rido ya nanti ya. Simpel-simpel aja. Boleh di share screen nanti jawabannya. Atau kalian kalau punya Excel pakai Excel aja nggak apa-apa. Yang penting bisa menjelaskan langkah-langkahnya ya maksud gue. Gue tunggu sampai 25 ya, lewat 5 ya. Jadi ada sekitar 10 menitan lah boleh dikerjain.
Gimana, ada yang udah selesai tadi? Siapa? Rido, Pebi sama Depi Rahayu ya? Ada yang udah selesai? Belum bang. Belum bang. Oke. Kalau Pebi udah belum? Dikit lagi bang. Oke lah. Oke, yang lain ada yang udah belum selain mereka bertiga? Gak apa-apa kan bang, dikit-dikit aja, nggak usah lengkap gitu bang. Ya nggak apa-apa, yang penting gue mau tahu langkah-langkah kalian sama mungkin lebih yang penting langkah-langkah kalian sesuai sama ini ya. Oke. Yang TO besok TO lagi ya? Ada nggak yang TO RA yang RB sama RC? Ada ya? Jadi yang tadi itu belum selesai ya? Masih modul 4 atau modul 3 gitu ya? Bisa modul 5. Oke, jadi ya itulah. Sebenarnya percepat aja ya modul 4 Anmul ini ya. Karena isinya sama kok, sama kayak modul sebelumnya, cuman dibedain di yang sebelumnya one way, yang ini two way gitu. Udah gitu. Tapi kalau udah masuk ke materi analisis profile, kemudian masuk ke biplot nanti, itu kayak mudah banget gitu. Pas awal-awal tuh emang agak susah ya. Tapi nanti lumayan oke kok di materi-materi setelah UTS tuh. Nanti analisis profile, analisis faktor, ada juga biplot nantinya. Ada analisis korespondensi juga kayaknya kalian. Biplot, korespondensi, banyak sih.
Bang, Gimana? kalau sampai total doang, boleh nggak Bang? Total yang mana? Tabelnya dapat belum? Maaf Bang, Tabel Manopanya dapat nggak? belum saya tulis sih Bang. Coba di share screen dulu deh boleh. Sebentar ya Bang. Terlihat gak Bang share screen-nya? Kelihatan. Kelihatan nggak Bang? Ya, kelihatan. Pertama kan cari rata-rata tiap keseluruhan dulu ya kan Bang. Nah itu dapatnya tadi saya grand totalnya itu 1,625 dan 4,875. Terus di X1 kita nyari di XI itu kan rata-rata per level per faktor ya Bang. Jadi hasilnya itu kayak Antar berapa tadi yang atas? Coba cek dulu. grand totalnya Bang. Enggak. X1-nya berapa? X bar 1. X bar satunya 1,6 1, kok 1 koma? Bang salah Bang. Sebenarnya hampir benar sih. Maksudnya nilainya mirip kok. Oh, bentar.
Ini pakai yang gua kirim di WA atau yang share screen tadi? WA bang. Oke. Apa bang? Terus setelah dapat grand totalnya itu nyari rata-rata level per faktor. Itu hasilnya kayak X1 tuh 5 dan 7. Terus faktor 2 0 dan 5. Terus level 3 min 3,5 dan 1,5 min 1,5. Terus level 4-nya itu 5,9. Terus Bentar, level 4 berapa tadi? 5 sama 9 bang. Boleh ditandain nggak? Boleh tandain nggak? Aduh, bentar bang. Lima. Oh, 5 sama 9. Iya bang. Oh, oke. Kirain 5,9 tadi. 5,5 sama 9. Oke. Terus yang kedua tuh nyari rata-rata level faktor F2 bang. Ke XK. Nah, hasil yang pertama itu 3,5 sama 7,5. Terus yang kedua min 0,25 sama 2,25 ini bang. Oke, bentar. Ya. Kayaknya ada salah di data ya. Di bagian X2 level 1 itu ada salah hitung ya. X2 level 1 yang X2. Level faktor 2 level 1 X2-nya. Boleh lihat data punya kamu lagi nggak? data yang lain atau Soalnya dari X1-nya sama X2-nya ada perbedaan. Itu salah hitung atau gimana gitu? Kayaknya salah hitung bang, buru-buru. Oke, boleh dilanjut dulu deh sampai ke dapat ini ya, dapat tabel manopanya dulu deh. Langkahnya sama ya. Terus selanjutnya tuh cari sum of square-nya bang. Jadi pertama kan di faktor 1 dulu kan, itu tuh cara carinya tuh rata X1 dikurang X lagi rata-rata bang. Jadi kayak 5 dikurang 1,65, terus 7 dikurang 575 sampai selanjutnya bang, sampai X4 ini hasilnya. Terus kita kalikan, ini kan transpose kan bang hasilnya, ini dikali, terus hasilnya nanti seperti ini bang. Oke. Terus lanjut sampai X4 bang, tapi karena kepanjangan nanti dijumlahin semuanya bang, hasil-hasil matriks-matriksnya. Nah hasilnya ini bang. Terus untuk sum square cross product-nya itu kita kali 2 bang. Jumlah tadi itu dikali 2, hasilnya ini bang. Bentar, dapat kali 2-nya dari mana? Dari N-nya sama dengan 2 bang. Masih bang. Levelnya itu kan B kali. Oke, lanjut aja dulu deh, lanjut. Terus lanjut ke SSP
faktor 2 Bang. Sama kayak tadi dijumlahin terus dikali dikali tapi beda. Lagi sakit ya Feby ya? Iya Bang. Terus nanti dikali 4 Bang. Kalau tadi kan dikali 2. Sekarang dikali 4. Nah, ini hasilnya Bang. Terus lanjut di SP untuk interaksi. Ini tuh dicari X rata-rata 11 dikurang X bar 1 dikurang X dot 1 ditambah X total Bang. Jadi hasilnya ini nanti sampai ke X 42 Bang. Nanti tuh semuanya tuh dijumlahin, hasilnya nanti seperti ini Bang. Oke, langkah-langkahnya udah benar. Terus ini, aduh, kebalik. Terus nyari SSP totalnya Bang. Nah itu saya dapetin hasilnya kurang lebih seperti ini Bang. Oke, berarti belum sampai dibuat jadi tabel ya? Iya Bang. Oke, makasih ya buat Feby ya. Iya Bang. Langkah-langkahnya dari Feby udah bener. Dari awal cari matriks meansnya dulu, kemudian baru dicari jumlah kuadrat atau SS masing-masing dari faktornya, dan juga dari interaksinya, kemudian baru mau dibuat tabel gitu ya. Tapi tadi setelah gue cek ternyata ada entah kesalahan di datanya atau salah hitung di bagian meansnya itu, means awal ya, apa sih, means tot semua respons tadi itu ada salah di perhitungan X1 dan X2-nya tuh. Meansnya berapa. Kemudian di faktor 1 di di faktor 1 level 1 sama level 2 sama level 3-nya tadi di XK-nya di faktor 2-nya di level 1 sama level 2-nya itu ada kesalahan perhitungan juga. Nah, coba ada yang udah mengerjakan lagi nggak selain Feby? Tadi Feby udah bener langkah-langkahnya dari awal sampai mencari SS ya. Makasih banyak buat Feby. Boleh dibantu deh yang lain. Karena kasian juga tadi Feby sampai batuk-batuk kan. Rawan sakit. Emang beberapa hari ini kan banyak banget yang masuk rumah sakit kan. Gua kemarin juga masuk klinik. Ada yang mau bantu nggak? Kalau misal ada yang pakai Excel lebih bagus lagi, bukan lebih bagus, bisa digunakan lah kalau ada yang pakai Excel ya. Atau spreadsheet. Boleh, ada yang mau bantu lagi nggak? Tadi Rido sama siapa? Depi. Atau kalau emang nggak bisa boleh dilempar ke temannya. Lempar ke siapa gitu. Gimana Rido? Rido Benakditus Togimanik. Atau siapa tadi? Depi Rahayu. Perhitungannya belum selesai Bang, baru sampai yang SSP faktor. Oh, coba kita lihat dulu ininya deh, X bar-nya, meansnya dulu.
vector mains-nya boleh. Acak-acakan Bang, kalau dijelasin aja gimana? Gak apa-apa. Oke, bentar Bang. Yang lain ada yang bisa bantu nggak? Dapat jawabannya. Semoga kalian bisa jawab ya modul 1 sampai 4 ini ya. Oke, atau gini aja deh.
Oke, di situ udah gue share ya ke grup. Itu ada jawaban dari Bu Pina. Karena kemarin setelah kami cek lebih lanjut, ada kesalahan gitu pada soalnya, di mana residual dari data tersebut itu nanti hasilnya 0, yang mana itu tidak bisa digunakan nantinya untuk analisis lebih lanjut. Nah, setelah dicek-cek, ada sedikit perubahan ya, di mana SSP residualnya itu hasilnya 00, kita anggap aja hasilnya segini gitu. 1, 4, 2 sama 6. Ini permisalan aja ya. Dan juga untuk V2-nya, untuk F hitungnya nanti, untuk mencari F tabelnya untuk P1 dan P2 ya, F2, negatif 1, di mana negatif 1 itu nggak ada, nanti diganti juga, dianggap sebagai 1 gitu. Ini gue lupa kemarin Bu Pina ngomong apa ke Elok ya, ke Elok. Jadi secara simpel langkah-langkahnya kayak gini. Pertama, dari datanya, kita lihat datanya. Bentuknya dari tabel ini ya, dari data yang ini. Kita ubah dulu ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Jadi levelnya masih sama, faktornya masih sama, level 1, 2-nya juga masih sama. Nah, kemudian di X1 dan X, ini kan bentuknya vektor ya, diubah ke dalam bentuk X1, X2 gitu. Dan ada sedikit perbedaan di bagian di sini ya, faktor 1 level 3 ada 2 data yang berbeda. Level 1 3 data ya, 3 data berbeda gitu. Nah, tadi si Pebi pertama nyari X bar-nya atau faktor mains dulu dari variabel responnya X1, X2. Dapatlah 1,65 tadi, 1,65. Sedangkan di sini 1,75. Mungkin ada sedikit perbedaan karena ada kesalahan perhitungan gitu ya. Dan juga untuk ini X1 ya, untuk X1. Ini untuk X2-nya. Untuk X2. Nah, untuk X1 1,75, X2-nya 6,5. Dapat vektor 1, vektor dari vektor main 1 atau X bar-nya dari variabel respon. Nah, kemudian untuk XL-nya kita hitung juga untuk X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Nah, tadi ya ngitungnya ya X1. Untuk X1 berarti kita dari level 1, sorry. Ini kan XL itu faktor 1 ya, faktor 1. Level 1 berarti ini 6 sama 3 sama negatif 3 sama 8. Dan juga dibagi 4 gitu ya, bagi 4. Kemudian X1 ini 4, negatif 3, negatif 2, negatif. Sorry, salah. 6 ditambah 4 dibagi 2. Kemudian 6 ditambah 8 tambah 6 dibagi 2 gitu. Nah. Jadi untuk X1-nya dulu, variabel faktor 1-nya dulu berarti ngambilnya ke samping gitu ya. Kemudian level 2-nya juga ke samping, level 3-nya ke samping, level 4-nya ke samping. Dapatlah nanti dua vektor mains ya, vektor X bar-nya untuk XL. Jadi nanti ada untuk XL level 1, XL level 2, XL level 3, dan juga XL level 4. Nah, untuk XK juga sama. Ada 2 level, ada untuk level 1 dan juga untuk level 2 gitu. Ini harusnya level ya, bukan X1 ya. Oh, sorry. Ini ada tanda ininya ya, ada tanda underscore-nya. Jadi ini level 1, level 2, level 3, level 4 sama level 1, level 2 gitu. Nah, dapat nih 3 data ini. 3 X bar. Lanjut ke XLK-nya, X bar LK-nya juga, dan juga X bar LKR-nya juga dicari gitu. Sehingga dapat beberapa data yang bisa kita gunakan nantinya. Baru kita bawa ke
sum of square, SS dari faktor 1, SS dari faktor 2, SS dari interaksi, dan juga SS untuk galat dan juga atau SS residual dan juga totalnya. Cara nyarinya sama ya, tinggal X bar dikurangin dari X bar L-nya dikurangi X bar aslinya gitu ya. Jadi X bar L-nya 5 ini, yang X1 dikurangi sama 1,75 ini, dapat nanti hasilnya berapa? Dikaliin sorry, di pangkat ini dimutlakin atau apa ya, lupa, atau diakarin gitu. Baru nanti dimasukin semuanya, dikaliin, dijumlahkan, di sum, sehingga didapatkan nanti hasilnya vektor ini dari SS-nya nanti, dari SS faktor 1 gitu. Begitu juga untuk faktor 2, sama. Tadi levelnya ada 4, sekarang levelnya cuma 2 gitu. Jadi lebih simple. Nanti dapatnya sama, matriksnya sama ya, 2 kali 2. Tadi yang punya PB mungkin sedikit berbeda hasilnya ya di bagian SS residual atau interaksi tadi ya yang punya PB ya. Nah ini juga untuk interaksi sama, carinya X bar dari interaksi dikurangi sama X bar L, dikurangin lagi X bar sama K-nya, dan juga X bar dari keseluruhan gitu ya. Sama gitu. Baru nanti hasilnya dijumlahin sehingga didapat nilai dari SP-nya gitu ya. Nah, kemudian dari sana kita bisa hitung, masukin ke dalam tabel ANOVA ya. Di sini nggak ditulis tabel ANOVA-nya berapa. Cuman seperti yang tadi ya, SS-nya berapa, dB derajat bebasnya juga berapa, nanti dimasukin. Sehingga didapatkan nanti dihitung lambda Wilks-nya di sekitaran 0, tadi untuk SS residual itu kan ada kesalahan ya, sempat di-mention. Nanti hasilnya tuh 0, 0, 0 semua gitu matriksnya. Yang mana ini nggak bisa kita lanjutkan ke langkah analisis selanjutnya. Jadi untuk dari solusi dari Bu Pina, dimisalin saja dahulu, dianggap SS sama square-nya dari residualnya itu 1, 2, 4, sama 6. Nilainya dari mana ya? Itu juga kurang tahu sih Bu Pina dari mana dapatnya. Nah dari sini dimasukin ke nilainya ke lambda Wilks-nya nanti. Ke A kebalik itu ya, yang A kebalik. Nanti dihitung nilainya berapa, dapat 0,001 sekian 12084 ya. 0,001284. Dari lambda Wilks ini bisa kita hitung dapat F hitungnya berapa gitu. Di sini F hitungnya 1,379. Nah, untuk V1 sama V2-nya untuk mencari F tabel, ini tuh ada kesalahan juga. Kenapa? Setelah dihitung V2-nya itu negatif 1, yang mana itu nggak bisa juga di tabel F itu nggak bisa dicari F1 tuh berapa, F, K,1 tuh berapa gitu. Jadi kita anggap V2-nya sebagai 1 juga. Nah, berarti ada 2 permisalan ya di sini nih di soalnya. Nah, dari situ barulah kita hitung F hitungnya berapa. F hitungnya tadi udah dapat ya, negatif 1,1379,0833. Baru kita cari F tabelnya berapa gitu ya. Di 2,1 yang kita misalkan tadi, 2,1. Itu berapa? Dengan signifikansi 0,05. Tadi nggak di stat sih signifikansinya berapa, tapi kalau emang nggak di stat gitu biasanya 0,05.
itu ternyata di 199. Karena app hitungnya kurang dari app tabelnya, jauh banget nih dari minus sama 199. Artinya kita terima H0. Berarti tidak ada tidak ada perbedaan signifikan variabel. Oh sorry. Ini untuk yang ini ya, untuk yang X F1 apa sih faktor 1 ya ini ya. Ini untuk faktor 1. Yang ini harusnya untuk faktor 2 atau faktor 3. Bentar. Sebentar. Yang untuk faktor 2 sama faktor 3-nya belum ditulis ya di sini ya. Ini seharusnya untuk faktor 1 doang ya harusnya ya. Jadi untuk faktor 2 sama interaksinya nanti boleh dihitung ulang tuh berapa hasilnya. Ini ya. Nah, dari kalian sampai sini deh, sampai sini. Sebenarnya bingungnya bagian mana gitu. Gue yakin sih semua bagian bingung ya. Karena dari soalnya aja nggak jelas anjing. Mungkin gini ya, mungkin untuk Manopa ini kalian lebih fokusin ke langkah-langkahnya tadi yang gue bilang. Dari pertama cari rataan dari tiap variabel respon, tiap faktor, tiap level sama ulangan. Kemudian mencari SS-nya, SSP-nya juga itu boleh dicari langkah-langkahnya kayak mana. Tinggal diapalin, diingat intinya kalau XL untuk SSP faktor 1 gitu. Berarti dikuranginnya XL-nya dikurangin sama X1-nya gitu atau X2-nya gitu ya. Bisa dipahamin aja yang bagian sana. Nah, kemudian untuk lambda Wilks itu kan rumus ya. Rumus yang umum gitu. Nah, itu bisa diingetin juga lambda Wilks-nya berapa. Dan juga untuk F hitungnya semoga ditulis semua ya rumus-rumusnya ya sama Bu Mika ya di bagian belakang. Nah, abis itu kalian mencari hipotesis H0 sama H1-nya kayak mana untuk masing-masing faktor gitu. Faktor A, faktor B, sama faktor interaksinya. Oke, di bagian soal ini mungkin masih banyak salah ya dari jawaban dari Bu Pina. Nggak bisa kita bahas satu-satu sebenarnya. Tapi yang pasti tadi yang jawaban dari siapa tadi? Pebi ya. Dari Pebi itu sudah benar langkah-langkahnya, tinggal diperbaiki saja sih untuk perhitungannya tadi. Oke, ada yang mau dibahas dulu nggak? Berarti boleh dipelajarin ya nanti modul jawaban yang gue kirim di grup. Kalau emang nanti kebingungan boleh ditanyain kok. Kemudian untuk analisis profile minggu hari Senin ya, kemungkinan hari Senin atau Selasa itu bakalan lebih mudah sih. Karena kebanyakan analisis ya, bukan perhitungan banget.
Udah, nggak ada yang mau ditanya lagi. Ya Dona, Bu, kenapa? Bang, tadi Abang bilang udah dikirim ya Bang filenya. Kayaknya mungkin Abang salah grup Bang, soalnya di grup belum ada. Salah grup ya? Mungkin. Oh, pending ya? Ntar. Ntar, pending. Nggak tahu kenapa ya? Oh, berarti dari tadi nggak kekirim ya? Ntar. Oh, ini kekirim kok. Oh, kesana nggak kekirim. Ini gue kayaknya nggak bisa ngirim ke grup ini deh. Ke grup tutorial deh. Kenapa ya? Oke. Kayak gitu ya? Udah masuk kan? Terus pakai HP. Boleh dicek lagi ya, itu soalnya masih banyak perhitungan yang salah juga sih dari Bu Pina. Oke, done ya. Berarti mungkin kita ketemu lagi hari Senin atau hari Selasa lah. Di materi yang lebih seru, yang lebih enak lagi, yang lebih friendly lah daripada materi-materi Manopa ini. Oke, mungkin itu aja sih dari gua. Maaf ya kalau buat Manopa satu arah sama dua arah ini gue kurang jelas ngajarinya, karena emang gue juga jujur aja kurang ngerti gitu. Bukan kurang ngerti sih, kurang bisa menjelaskan gitu, karena konsep dasarnya tuh emang sudah dijelaskan di Rancop dan juga ADS ya. Di Rancop dan ADS tuh udah dijelasin dari awal gitu. Ini tuh cuman lanjutannya ya, bagian lanjutan. Jadi kalau emang mau dijelasin dari awal, ngulang bener dari Anopa, ADS, Anopa, Rancop gitu ya. Kalau sampai sini sih udah aman. Kita minggu depan lanjut ke analisis profile, mungkin analisis korespondensi nantinya, biplot dan lain-lain itu cukup menyenangkan lah materinya, nggak seribet inilah. Oke, itu aja sih dari gua. Kalau ada apa-apa boleh di grup aja ya. Semangat UTS-nya, gua belum bisa bantu banyak untuk UTS ini. Mungkin nanti UAS bisa lebih bisa lebih intensif lagi kita belajarnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Makasih Bang. Oke, sama-sama.